Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, amma ba'd. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber, Shockbacker sama bela subscribe, sahabat YouTuber. Waduh, YouTuber duber dari YouTuber duber. Yang mudah-mudahan saya dan sahabat semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Aduh, malam yang berbahagia ini. Karena saya sudah berada di depan warung. Waduh, warung ya, Bu. Lagi luru tuku gorengan, Bu, tuku gorengan. Alah, malam Minggu nongkrong ning warung. Si caprak wis lah. Setan belek, setan nengklek wis kepret wis pak ya, Bu. Budin setan belek, Bu. Hah? Kenapa namanya, Bu? Kerupuk. Aduh, kerupuk. Jadi, sahabat saya malam hari ini saya akan mendatangi praktisi atau paranormal atau dukun, dukun urut, dukun apa kecetit, sampai dukun sunat, sahabat bela. Jadi beliau ini adalah titisan daripada Prabu Siliwangi. Nanti saya bincang-bincang bener beli kan, ngobrol. Islah sing caprak bae bengi-bengi. Jazakumullah sana jasa kepada sahabat-sahabat subscriber, Shockbacker apa bae wis per-peran wis kang wis mejet abang-abangnya kak cet kon wis. Berkah. Setelah saja ngecaprak, ngecamblung wis bengi-bengi malam minggu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sholawat istighfar wis perbaiki salat wis. Sholawat yo. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Sholawat istighfar wis perbaiki suatu sedang ngecaprak wis bengi kepret wis setan belek pak. Jadi sahabat, nanti saya ngobrol, Bu, kan arahnya kerupuk namanya. Kerupuk apa kan, Bu? Terus anak jajan ini sesajen apa ini? Anak sesajen nih. Kan baru ibu siapa, Bu? Ibu Udin. Ibu siapa? Ibu Udin. Bukarnaa. Oh, Bukarnaa. Bu, saya mau nanya nih, Bapak ini Bapak siapa, Bu? Kan? Mas Bibin itu banyak yang datang ya, Bu ya? Banyak. Berobat apa aja, Bu? Darah encok tal. Bisa jalan, yang santet katanya bisa. Oh bisa, iya. Ada tamunya ya, ada aja tamunya. Ada yang motor masuk, motor angin keluar. Pada jajan kesini itu enggak, Bu? Enggak, ya bakal beli jajan totok. Nanyain aqua aja. Oh nanyain aqua ya, minimal aqua laris. Nah, sahabat itu saya bincang-bincang beli tukang warung, dagang apa Bu? Ya itu jualan kayak gini aja. Kan Bu saya semua nih muan, Bu. Iya, ini dari jajan. Jajan kok dorong anak. Oh kan, sahabat saya malam hari ini saya ditemani Mbah Gimbal. Waduh, Mbah Gimbal. Sini Mbah. Oh ini ada Mbah Gimbal nih. Waduh, Mbah Gimbal. Gimana Mbah? Sehat Mbah? Datang kapan ini dari Jakarta ini Mbah Gimbal nih? Ini sahabat datang jauh-jauh dari Jakarta, Mbah Gimbal mau nemenin live saya. Jadi benar nggak mendatangi praktisi, katanya nanti ngobrol-ngobrol. Nah ini praktisi ya, dukun sunat, dukun kecetit, dukun apa? Dukun pijat. Oh dukun pijat. Ini Mbah Gimbal dukun bukan ke? Dukun. Oh dukun. Apa artinya dukun apa? Duduk dengan tekun. Oh, ya. Jadi nanti temenin saya Mbah Gimbal ya. Iya. Siapa tuh ikutin saya lah, usah jangan caprak. Siapa kang ngapal selamat? Siapa? Nok, ngapal sholawat boleh? Siapa? Bocil. Apa sholawat? Pas bukan sholawat ke. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sahabat Allah, saya sudah berada di rumahnya beliau nih. Nanti kita duduk dulu dan bincang-bincang. Pak,
Saya Ujang Bustomi nih. Saya ditemanin sama sahabat saya Mbak Gimbal. Mbak Gimbal sebelah sini dulu. Nanti saya ngobrol-ngobrol dengan Bapak. Yang pertama silaturahmi, yang kedua mau bincang-bincang terkait dengan keilmuan Bapak. Yang konon katanya Bapak sebagai titisan daripada Prabu Siliwangi, dan setiap penyembuhan itu pasti yang hadir itu Prabu Siliwangi. Bapak dengan Bapak siapa, Pak? Pak Wiwin. Oh, Pak Wiwin. Saya manggilnya Abah, Bapak, atau Eyang, atau apa nih? Mas aja. Oh, Mas. Mas Mas Wiwin. Iya. Mas Wiwin sudah punya anak berapa, Mas? 3. Istri punya berapa nih, Mas? 1. Oh, masih 1. Asli sini ya, Mas? Asli Cirebon, Kang Raksan. Oh, aslinya Kang Graksan. Itu praktek spiritual itu berapa tahun, Mas Wiwin? Ya, kalau bicara itu dari muda ya. Rupanya Allah menakdirkan wadah gitu. Nah, saya tuh nggak mau praktek agamanya nggak mendalam, Pak. Terang. Nah, ngerasa rendah diri, agama mendalam nggak tahu, yang marah. Kalau di muka bumi ada yang ini minta tolongin. Biar kamu agamanya nggak mendalam. Nah, jadi saya memberanikan diri. Tapi alhamdulillah, yang tamu datang dari Palembang, seperti kena dam. Dia turun dari atas sab 3 katanya. Nah, ketemu saya, kata dia, Pak Win itu turunan sab 1. Tolong Pak Win, rukyah saya supaya ilmu saya ini lagi. Saya jalan salah. Ya alhamdulillah. Setelah saya di rukyah, akhirnya ilmu dia jalan lagi. Akhirnya yang saya tuh hadirnya ke sana, ke Palembang, suruh ngedidik saya. Saya tuh orangnya nggak peka. Kalau kamu bas-bas peka. Yang datang hadir di sana itu wali 9 seperti saya Hidayatullah. Oh, suka datang juga saya Syarif. Iya, wali 9 semua. Oh, datang ke Bapak ke sini. Datang itu kalau lihat kayak TV. Kalau ada, oh itu saya, ini saya. Kalau ngisi gitu. Jadi yang datang itu Sunan Gunung Jati, terus Prabu Wali 9. Oh, Wali 9 datang semua ke sini. Nah, kali Buddha Kanjeng Ratu juga sering hadir duduk. Oh, Kanjeng Ratu juga duduk di Iya, sini. Buddha Kanjeng Ratu pada saat Mereka menyampaikan apa ke Mas Wiwin? ya udah jangan terus main ke istananya. Saya sih lihatnya di TV. Oh ini saya, itu saya. Masa main datang ini bukan mimpi, dohir. Ngobrol. Ya toh, yang ngasih saran, yang penting jangan merugikan orang. Tolong di muka bumi kalau ada orang-orang yang ini ditolongin. Ya alhamdulillah semua dipanggil ke Jakarta. Yang tadinya setiap makin sebelah ya, pengobatan sama orang 3 hari paling sembuhnya, kumat lagi. Ada yang 7 hari kumat lagi. Sama saya sampai sekarang alhamdulillah di Pasar Suci Bandung tuh, seperti di Jakarta. Dulu bergurunya di mana sih, Pak? Enggak, Mas Wiwin. enggak enggak. berguru. Terus mantra-mantra yang dibaca amalan itu apa, Mas Wiwin? Nah, saya kan agamanya awamnya nggak mau lengkap. Jadi melalui mimpi. Oh, mimpi. Kamu baca ini 3 kali. Apa yang dibaca tuh, Mas Wiwin? Nah, kalau Amin. kita dikasih sama Mbak Kubu itu istighfar 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali. Nah, ini golok cabangnya, ini kitabnya. Mana golok cabang sama kitabnya, Nah, Pak? setelah mimpi itu masukin ke sini sakit. Oh, dimasukin ke sini. Iya, Itu sakit. yang masukinnya siapa, Mas Wiwin? Dalam mimpi ya Enggak. itu Siapa itu? Oh, Prabu Siliwangi atau Mbak Kubu, Oh, anaknya. oh anaknya Mbak Anaknya Rama yang Paku. Kubu. Tuh. Nah ini golok cabangnya, ini kitabnya gitu. Jadi saya tuh Allah alam jadi turunan sapi. Tapi saya selusurin, saya bisa begini. Cuma ingat almarhum bapak saya. Waktu di Bandung ada preman masuk di rumahnya, ambil pakaian apa, ada maung tilu, ampun dikasihkan. Oh, berarti turunan dari bapak saya. Nah saya tuh ambilnya di situ. Tapi Allah alam kita kan nggak ngerti, kasih kebiasaan begini begitu. Nah, selain dari mimpi, terus itu apa lagi? Dulu sebelum jadi ini praktek 5 tahun tuh apa tuh, Pak? Sebelum Bapak ini praktek nyembuhin orang. Kesibukannya apa dulunya? Dulu kita bekerjanya gitu, kita mah sehari-hari itu sabutan lah. Yang ini nyuci mobil, bus Madonna. Nah supirnya kena santet apa, kita yang ngobatin. Jadi pada tahu. Terus banyak dari mana aja yang di sini yang datang ke Bapak, Mas? Dari Mas Kuningan, yang tadinya nggak apa-apa dikasih amalan, akhirnya sering kesurupan. Mama saya dibuang ilmu musik dari 8 kaki sama bilang keluar nggak? Kalau keluar tumbas deh kata saya gitu. Cuman kalau keluar, alhamdulillah. Yang matinya susah, yang belum mempelajari ini, udah berapa orang saya panggil ke Kuningan seperti sinden gitu ya. Ya, alhamdulillah. Insya Allah 2 hari kalau umur panjang 2 hari
Kalau nggak ada umur panjang juga 2 hari, insya Allah diterima iman di sana. Karena ilmu musik ini sudah dipelajari semua. Nah, saya bisa nggak Pak? Saya pengen komunikasi dengan Prabu Siliwanginya. Bisa Pak? Ya, kalau saya ini hanya Ilah Hadrotin. Coba, saya nanti mau ngobrol. Iya. Ya kita permisi dulu, maaf ya. Iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum yang pertama minta hadir lillahi ta'ala karena Allah ada tamu yang minta hadir. Assalamualaikum. Ada apa Mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa ini? Saya eyangnya masih dalam yang Prabu Siliwangi. Oh, ini dengan Eyang Prabu Siliwangi. Eyang Prabu Siliwangi gimana, sehat Eyang Prabu? Alhamdulillah, barakallah. Eyang Prabu, maaf mengganggu ini. Ini Eyang Prabu tuh sejak kapan nih suka sama Mas Wiwin nih? Itu dari turunan dari kakeknya. Oh, Ada kakak adiknya di Bandung juga enggak. Saya sukanya yang di Cirebon. oh sukanya yang di Cirebon. Kenapa sih sampai suka sama Mas Wiwin nih, Eyang Prabu Siliwangi nih? Kenapa? Emang anaknya agamanya sih nggak mendalam, tapi hatinya Oh, bersih. artinya kenapa Eyang Prabu? Bersih hatinya. Oh, bersih. Nah, Eyang Prabu sering datang ke Mas Wiwin nengok ke sini, Eyang Prabu. Sering. Oh, sering. Berbentuk dohir apa bawa harimau atau gimana tuh sendirian tiap malam atau pagi kalau datang Eyang ke sini? Kalau kita hadir, kalau cucu ada yang ganggu aja. Oh, kalau cucu ada ganggu Eyang pasti hadir. Insya Allah. Emang Mas Wiwin suka ngasih apa ke Eyang Prabu ini? Kalau cucu saya itu senang salawat terutama. Salawatan, terus syahadat gelangnya dia sering. Nah, sedangkan anak saya kan sukanya seperti Mbak Pugu itu istighfar sama Al-Ikhlas. Dia suka istighfar 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali. Nah, gini Eyang Prabu Siliwangi, kan tadi Mas Wiwin cerita ke saya bahwasanya di sini juga sering datang Wali Songo sama Baratu. Itu gimana ceritanya Eyang Prabu? Sering gabung tidak Eyang Prabunya? Ada. Oh, ada. gabung. Gabung. Itu rapat tak apa itu? Rapat Nah, kalau komisi Wali tak rapat apa? 9, kalau Wali 9 itu adanya di belakang saya. Mm-mm. Nah, kalau Rama Belas ini, bagus ini, Paduka juga sering hadir. Oh, sering hadir. Kenapa Yang sih? mulia. Kenapa sih di sini Eyang Prabu Siliwangi rapatnya di sini Wali Songo, Eyang Prabu sama Bunda Ratu itu ngerapatin apa? Ya, karena dia itu sering ke atas. Sering ke atas Udah kemana? pernah dibawa ke atas. Waktu dia nggak mimpi nggak apa. Kun, Pak. Dia ada di atas. Di padang pasir gini. Di padang pasir gimana ya? Nah, saya ingat. Nih, ini saya nih. Nih, ini cucu saya yang cerita sendiri ya. Nih. Ini bukan mimpi. Hadir, bener dong. Lah, kok saya di bumi, kok ada di atas? 2 kali. Nah, ketiga kalinya langsung perangsa saya ke umroh. Pulang umroh, datang di airport, itu kayak pakai kacamata goib yang mulia, Paduka. Pak Karno. Nah, mau wartawan ditanyain, kok kacamata goib yang mulia dipakai sama Mas Win, kenapa? Itu dari sananya Allah yang ngatur. Enggak, maksud saya ini bicara dengan Eyang Prabu, Mas Win, dan Mas Win dan siapa ini? Katanya tadi nanyain Wali 9. Oh iya, ini jadi yang jawab Nah, siapa? akhirnya ketemu sama sekotak-sekotak setelah umur itu Wali 9. Dikenalin sama saya, sama cucu saya. Tuh, di situ. Enggak, saya ini ngobrol sama masih Eyang Prabu Siliwangi kan masih? Masih. Oh, ini Eyang Prabu Siliwangi. Eyang Prabu Siliwangi ini dipanggil Mas Win tuh mau datang kenapa? Eyang Prabu. Karena dia kan gen. Oh, ada gen. Nah, terus Nyi Roro Kidul juga sering hadir ke rumahnya Mas Win, Eyang Prabu. Emang Eyang Prabu ada hubungan apa dengan Nyi Ratu Kidul? Dia itu ditugaskan. Semua di muka bumi. Kalau anak cucu ada yang ganggu itu, tugaskan Bunda Kanjeng Ratu untuk bantu cucunya. Nah, apakah karena ada foto-foto ini itu ada Eyang Prabu Siliwangi ini apa betah gitu Eyang Prabu di sini? Itu lukisan-lukisan yang mau Eyang Prabu Siliwangi sendiri apa Mas Win yang nyiapin nih? Lukisan-lukisan harimau itu. Saya sendiri, Mas Win.
Oh, bukan. oh Mas Win. Berarti ini Mas Win apa yang Prabu? Nah ini masih Eyang. Oh, tapi masih yang Prabu masih. Jadi ke Mas Win sendiri yang menyiapkan. Jadi yang Prabu senang. Ada lukisan-lukisan di sini senang. Dikasih pusaka apain sama yang Prabu Mas Win ini? Ada. dulu mustika. Mustika apa itu? Berupa cincin hijau semu hitam, tapi jatuhnya ke anak saya. Waktu naik motor jatuh di ini ke kepala, ngelempar. Nah sama saya dilihat, ternyata itu anak saya naik di harimau tengah, yang Prabunya di tengah. Oh gitu. Jadi antara untuk anak saya kita meninggal pasti yang meneruskannya itu. Nah itu cincinnya buat apa yang Prabu ngasih ke Mas Win itu? Pusaka itu buat apa itu? Nah itu untuk jaga-jaga keturunan saya. Ya alhamdulillah itu sih semua juga. Yang penting niatnya dilakukan Allah. Nah saya kan identik ketika yang Prabu Siliwangi itu kan harimau. Kok ini santun gitu? Bicara santun itu gimana yang Prabu? Ya kita kan dulu namanya juga campur religi sama kerajaan. Nah sedangkan cucu-cucu saya atau anak-anak saya itu religi semua. Jadi saya itu sama. Sebenarnya seperti bapak saya Ki Sancang. Nah itu Ki Sancang bapak saya. Gitu. Jadi tugaskan untuk menolongin anak cucu di muka bumi yang didolimin sama bangsa siluman. Gitu. Nah Eyang Prabu bisa naik Eyang Prabu Siliwangi itu kenapa sih? Artinya maknanya tuh apa Eyang? Ya itu kan lambang harimau ya. Enggak, Siliwangi itu kan Sili Asi, Sili Asu, terus ada Siliwangi itu kenapa Eyang? Saya mau tahu sama Eyang Prabu ini kenapa Eyang? Ya itu kan lambang Jawa Barat sebenarnya. Oh lambang Jawa Barat. Lambang gimana Eyang? Lambang harimau itu dulu Pajajaran itu kan. Ya saya bukan membahas lambangnya Eyang. Siliwanginya kan Prabu Siliwangi. Saya mau tahu Eyang. Yang ya itu Siliasi dan wangi itu ya semua itu menyenangi wangi-wangi itu. Oh, yang wangi-wangi. Jadi tiap hari apa aja nih yang Prabu Siliwangi datang ke Mas Win? Kalau cucu saya lagi perlu keluar kota mulai ngobatin ya insya Allah saya hadir. Oh hadir. Berarti tiap pengobatan itu pasti Eyang hadir sama Mas Win. Ya udah terima kasih Eyang atas bincang-bincangnya Eyangnya. Buat Eyangnya capek nggak nih? Mau diantar nggak pulangnya Eyang? Enggak, makasih. Oh nggak usah diantar. Ya waalaikumsalam Eyang. Barakallah. Nah itu tadi siapa Mas Win? Itu yang tadi dipanggil siapa Mas Win? Itu Rama. Oh ramanya Mas Win. Iya, bagus Rama. Eyang. Nah, terus yang waktu juga. Oh Mbak Kuwu juga sering datang. Apa nasihat-nasihat Mbak Kuwu Cirebon terus Wali Songo ke Mas Win itu apa aja nasihat? Tolong kalau di muka bumi itu jangan merugikan orang. Kamu harus punya keyakinan, harus peka. Biar kamu agamanya yang penting hati itu kolbunya bersih. Gitu. Tolong jaga nama Cirebon. Nah satu bilangnya gitu. Ya udah, terima kasih Mas Win atas bincang-bincangnya. Dan terima kasih malam hari ini saya bisa bincang-bincang dengan Mas Win di rumahnya, dan terima kasih sudah manggil Eyang Prabu Siliwangi. Terima kasih ya Mas Winnya, terima kasih. Mohon maaf waktu yang mengganggu. Saya mau ngajak Mas Win sama Mbah Gimbal juga untuk sholat Nabi di sini Mas Win. Ya, saya mau ngajak sholat Nabi bersama-sama ya Mas Winnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na ببركاتهم واهدنا الحسنى
بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Mas Win, sholawat terus didawamkan, istighfar dan juga perbaiki sholat. Nah, mudah-mudahan saya doakan Mas Win panjang umur, selamat di dunia wal akhirat. Dan juga begitu doakan saya juga Mas Win ya. Amin. Nih, terima kasih Mbah Gimbal nih yang sudah menemani saya untuk bincang-bincang dengan Mas Win. Gimana Mbah Gimbal, ada yang bisa disampaikan ke saya Mbah Gimbal? Gimana? Apa Mbah Gimbal? Ya. Kaget nggak sih ajak live nih, kaget ya? Kaget kan? Iya. Yang jelas ini kan selalu untuk satu ya, tujuan kita ke sini untuk membuktikan kepada masyarakat apakah Kang Ujang ini settingan atau enggak. Karena saya juga sebagai pelaku praktisi penyembuh, ketika saya lihat ini penampilannya Kang Ujang ini kan selalu menyadarkan orang-orang yang salah sesat dalam menjalankan sesuatunya. Apalagi dikenal sebagai yang sekarang ini lagi viralnya adalah menyadarkan orang-orang yang dukun-dukun palsu atau dukun-dukun sesat. Iya, ya mudah-mudahan kita kesini ini menyatakan juga kepada semua teman-teman bahwa ini asli real ya. Jadi meskipun apakah ini bapak ini memang tadi dimasukin atau apa, masing-masing aja menilainya. Yang pasti saya ingin membuktikan bahwa apa yang dilakukan Kang Ujang ini betul-betul the best lah untuk saya. Artinya mudah-mudahan Pak Wiwin ini apa yang disampaikan ini benar-benar bisa mengobatin orang dengan adanya orang-orang yang hebat ini ya. Tadi ya ada siapa tadi, Nyai Loro Kidul, Siliwangi, wangi parfum lah, nggak tahu lah katanya Kang Sunan apa, Wali Songo, Wali 10, wangi 12 yang lah. di atas juga sering ada Ya. namanya Eyang Adahil. wah akeh nemen wis Ya, pokoknya lah. wis Ada yang jahil, yang macam-macam lah. Pokoknya dukung terus channel Kang Ustadz, mantap pokoknya. Terima kasih Mbak Gimbal, terima kasih Mas Wiwin, terima kasih sahabat-sahabat subscriber. Please tanamkan dalam diri kita keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam hati kita iman dan takwa kita semakin dalam dan semakin mantap kepada Allah, yang namanya setan belek, setan engklek tidak akan pernah menyentuh kita. Kepret besar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.